Bisa lihat kan rotinya? Kelihatan banget kan? Kayak donat yang di mall-mall. Empuknya kayak gimana? Empuk banget. Kita siapkan 100 ml air hangat kuku bersama dengan 3,5 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita aduk-aduk dan kita masukkan di sini 1 sendok teh ragi instan. Aduk-aduk kembali. Setelah itu tutup dan kita sisihkan. Sambil menunggu raginya mengembang, kita siapkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu cakra kembar. Lalu masukkan 2 butir telur dan 2 sendok makan susu bubuk. Susu bubuknya di sini aku pakai susu bubuk Denko. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, nah di sini kan raginya sudah mengembang, itu sudah terlihat berbuih. Lalu kita masukkan ke dalam adonan. Kembali diaduk-aduk sampai benar-benar rata. Untuk memudahkan mengaduk adonannya, kita pakai tangan saja. Tangan di sini tanganku sudah bersih dan sudah aku cuci terlebih dahulu. Nah, kita remas-remas adonannya sampai dengan air dari ragi instannya tadi itu benar-benar tercampur rata dan gulanya juga tercampur rata. Kita ulenin. Kalau misalnya di sini masih terlihat kasar untuk adonannya, kita tambahkan. Di sini aku tambahkan 50 ml air, tapi di sini airnya itu air suhu ruangan saja. Nah, kita tuangkannya itu secara bertahap ya. Terus ulenin sampai benar-benar tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan sejumput garam, lalu kita juga butuh di sini 1 sendok makan margarin. Di sini aku pakai margarin Blue Band yang serbaguna itu. Dan tambahkan juga di sini setengah sendok teh emulsifier. Di sini aku pakai Ovalet. Kalau misalnya kalian nggak ada Ovalet, di sini kalian bisa pakai SP atau mungkin TBM. Jadi pilih salah satu saja. Lalu uleni kembali sampai benar-benar tercampur rata antara margarin dan juga dengan ovaletnya tadi. Nah, kalau misalnya nanti di akhir ulenan itu kalian belum mendapatkan adonan yang kalis itu istilahnya nggak nempel di tangan, itu bisa kalian taburin dengan sedikit saja tepung terigunya, tapi jangan terlalu banyak. Nah, itu nanti akan menjadi kalis untuk adonannya.
Nah, setelah kalis, adonannya kita bulatkan dan kita taruh di wadahnya tadi. Setelah itu tutup dengan lap atau mungkin ada plastik, tapi di sini aku pakai lap. Kita biarkan selama kurang lebih antara 40 sampai 60 menit. Setelah 40 menit diistirahatkan, sekarang kita buka tutupnya. Nah, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dari adonan yang semula tadi. Yaitu kita kempiskan adonannya. Siapkan wadah, tapi terlebih dahulu taburi dengan tepung terigu supaya nanti tidak lengket di wadahnya tempat kita, untuk nanti kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian. Kalau ukuran besarnya itu nanti suka-suka kalian saja. Di sini aku bagi adonannya menjadi beberapa bagian, tapi kurang lebih kalau misalnya ditimbang itu ada kurang lebih 50 gram untuk masing-masing adonannya. Jadi nanti aku mau pakai 2 model donat. Yang satu donat yang nggak pakai lubang, dan yang satunya lagi nanti donat yang tengahnya itu dilubangi. Setelah kita potong-potong kecil, kita bulatkan dengan cara seperti ini, ditarik lalu dijimpit di bagian belakangnya. Jadi pada waktu menjimpit itu kalian harus rapi benar supaya nanti ketika digoreng itu donatnya tidak pecah di bagian sampingnya atau mungkin di bagian bawah atau mungkin bagian atasnya. Dan satu lagi pesanku, ketika kalian membagi adonan itu jangan kalian tarik-tarik ya, supaya nanti itu tekstur roti donatnya itu nanti bagus, jadi tidak merubah tekstur. Jadi kalau cara membaginya itu kalian potong aja dengan pisau. Nah, setelah selesai adonannya kita bagi-bagi dan kita bulatkan, tutup kembali dengan lap. Kita diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit itu adonannya kembali mengembang. Nah, ini kan adonannya yang punya aku tuh ada bagian yang adonan bagian besar dan ada adonan yang bagian kecil. Nah, yang bagian yang besar-besar itu nanti aku mau lubangin di bagian tengahnya. Cara ngelubanginya kalian bisa pakai ini sendok, lalu tekan saja di bagian tengahnya. Kalau misal lubangnya kurang besar atau mungkin kesulitan untuk melubangi bagian tengahnya supaya lebih lebar, kalian bisa pakai jari tangan. Masukkan saja jari tangannya, lalu diputar-putar seperti itu. Nah, ini cara lebih praktisnya lagi, pakai jari telunjuk langsung, lubangin tengahnya dan kembali diputar-putar. Kalau kalian mau lubangnya agak lebih lebar ya ditarik aja lah gitu. Karena tadi sudah aku siapkan minyak di dalam wajan dan sudah panas, sekarang kita goreng donatnya di dalam wajan, dan ini apinya cukup api yang kecil saja ya, supaya nanti matangnya itu bisa matang sempurna. Jadi minyaknya itu harus yang benar-benar panas. Dan ketika menggoreng, ketika donatnya ini sudah kita masukkan semua ke dalam penggorengan, itu kalian goyang-goyang posisinya jadi tidak menetap di satu tempat. Kalau pada saat membalik adonan, ini cukup 1 kali balik saja ya pemirsa. Jadi jangan dibolak-balik supaya nanti itu tidak boros minyak. Jadi kalian cukup intip bagian balik donatnya itu, kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan, itu bisa kalian balik.
Nah, kalau donatnya sudah matang, kita intip bagian-bagiannya sudah berwarna coklat. Sekarang kita angkat. Goreng semua donat-donatnya sampai dengan selesai. Jadi caranya tetap sama seperti ketika awal kita menggoreng donat yang tadi. Kalau sudah selesai menggorengnya, lalu donatnya kita topping. Di sini aku pakai glaze warna coklat, rasa coklat dan warna coklat, lalu glaze warna pink, ini rasa strawberry, dan glaze warna krem, ini rasa tiramisu. Lalu kita taburkan sprinkle juga supaya lebih menarik. Sekarang kita tes dulu pemirsa hasilnya. Kita ambil satu. Ini benar empuk apa enggak? Nah, bisa dilihat kan? Ini tuh dalamnya empuk banget, empus menul lah. Enak, nggak enak pokoknya. Bisa lihat kan rotinya, kelihatan banget kan, kayak donat yang di mall-mall. Empuknya kayak gimana? Empuk banget. Nah, selamat mencoba, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya aku tak nutup namangan pemirsa.